Oke, sekarang kita bahas ini ya tentang verbal analitik ya. Untuk pembahasan verbal analitik ini kita cukup cukup sekali ya. Sedangkan kalau kita bahas yang hitung cepat atau masalah soal cerita itu nanti kita akan bahas berkali-kali ya dari jatah 8 pertemuan kita ini. Kenapa? Karena verbal analitik ini relatif mudah ya kalau kita teliti ya Kak ya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Verbal analitik ini nanti diberikan suatu narasi, kita disuruh membayangkan, kemudian kita disuruh menentukan apa-apa yang ingin ditanyakan. Di sini tidak ada hitungan ya, cuma ingin mengetes gimana kemampuan kita dalam menalar, begitu Kak. Gitu ya. Dan nanti di sini juga akan ada deret angka ya, seperti itu, deret angka yang nanti kita harus menentukan pola-pola yang benar itu bagaimana, seperti itu ya Kak ya. Di sini kami bahaskan ya tentang soal tahun 2023, nanti juga ada soal tahun 2021 ya, juga ada soal yang kita buat sendiri ya. Nah gitu, soal yang kita buat sendiri itu biasanya kita buat lebih susah ya daripada soal yang ada, maka nanti kita mudah mengerjakan ya. Oke, kalau gitu kita mulai dulu ya dari nomor 1 di sini. Kuncinya untuk mengerjakan verbal analitik adalah nanti kakak harus bisa memaksimalkan kertas yang dipakai, yang disediakan oleh panitia ya. Dalam belajar sekalipun tetap nanti kakak masih harus berani mengoret-oret kertas gitu ya. Nah, oke, kita mulai ya. Pada saat liburan sekolah di sini si A berlibur ke Dufan ya, dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya. Nah, A itu adalah pintu masuknya, seperti itu ya. Itu. Nah, dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C ya. Jadi A ini terhubung dengan pos B dan pos C ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B ya. Si pos C ini terhubung dengan pos B ya, berarti gini ya. Nah, pos C ini terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E ya. Berarti ada pos D dan pos E ya, gitu. Seperti itu. Kemudian pos D ini terhubung dengan pos G ya, seperti itu. Nah, pos D ini terhubung dengan pos G. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G ya. Nah, ini terhubung dengan pos G dan pos F ya, gitu. Nah, dan pos G yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan pos F ya. Nah, ini G terhubung dengan pos F ya. Pertanyaannya di sini kan pintu masuk ya. Di sini pintu masuk, ini in, ini pintu keluarnya. Nah, ini ya, ini out ya. Gitu. Pertanyaannya, ada berapa jalur yang bisa dia gunakan gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan dari A, kemungkinan satu ya, A bisa ke B ya, A ke B, ke C, ke D, ke G ya. Itu jalur yang pertama, A, B, C, D, G, itu ya Kak ya. Terus ada juga ini kan lewat B ya, A, B, C. Nanti dari A, B, C ini bisa juga lewat yang E ya, A, B, C, E, G ya, gitu. B, C, E, G gitu ya. Nah, terus kalau C kan bisa lewat 2 ya. Ini terus nanti dari A ini juga bisa langsung ke C ya. Berarti A, C, C, D, G, I ya, betul. Terus dari A, C ini nanti bisa juga nyabang ke E ya. Berarti bisa juga A, C, E, A, C, E, G ya. Dan juga bisa nanti dari A, C, E ini juga nyabang jadi 2 ya. A, C, E bisa ke F, bisa ke G ya. Seperti itu. Ada berapa jalur berarti ini? Itu ya 5 ya. Coba kita cek ya. 3, 4, 5 ya. Nah, apakah ada lagi? C, E, F, G. Itu ya. Dari A ini nyabang jadi 2. A, B bisa ke B, bisa ke C ya. Dari B ini bisa ke C maupun ke D ya. A, B, C ya gitu ya. Oh, ada lagi harusnya ini ya. A, B, C
E F G ya, bisa juga gitu ya. A B Iya. C bisa ke E F G ya. Terus ada lagi nggak? Itu dua. Yang ke B ini ya bisa ke sini. Yang jelas A B ini pasti lewat C ya. C D G. Satu A B C, E G, A B C, E F G ya. Nah, 6 ya berarti ya. Kalau dari C, kalau kita cek ya, A C bisa ke D, G, A C, D, G, A C, E, G, A C, E, F G. Berarti ada berapa? Ada 6 jalur ya kak ya. Betul ya. Coba kakaknya cek lagi agar kita memastikan jawaban kita itu benar ya. 6 pos ya, atau 6 jalur ya. Ya betul ya, berarti maksimal ada 6 jalur ya. Jalur. Oh sebentar ya, betul nggak ya? C, A, B, C, D, G. Loh sebentar ya, ini apa terhubung dengan G ya? Pos E terhubung dengan pos F dan pos G ya, betul ya? 4G. 4 ya, Oh. 4 jalur ya. Sebentar ya, ini narasinya harus kita pahami ya. Itu sedangkan pos E terhubung dengan pos F dan pos G ya, gitu ya. Oke, oke betul ya, jawabannya 6 ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Aman ya, Sejauh ini nggak ada, Pak. Aman. gampang ya. Nah, oke itu ya. Berarti nanti berapa maksimal wahana yang bisa dimainkan ini? Berarti yang paling banyak ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 pos ya. Itu 6 pos itu menunjukkan wahananya ya, seperti itu. Berarti ada maksimal ada 6 pos ya yang bisa dia mainkan gitu ya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, kalau aman ya kita lanjutkan ya. Nah, ini ada juga soal yang tahun 2023 ya. Pokoknya teliti lah ya. Ini kalau bisa harus bener ya, karena ini bener-bener poin di sini. Gitu. Nah, kalau soal yang susah kayak hitungan, kayak soal cerita itu yang nanti kakaknya bisa kerjakan belakangan ya. Nah, kalau soal-soal kayak gini tuh bisa dikerjakan prioritas ya. Kayak gambar itu kerjakan duluan gitu ya. Yang poinnya gampang diraih gitu ya. Gitu. Oke. Nomor 8. Dalam sebuah acara dan pernikahan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada 2 sisi meja. Gitu ya. Oke. Nah, Andi, ya jadi ada 8 orang tamu dibagi 2 baris. Berarti kakaknya harus buat gini ya. Nah, setidaknya gini. Nah, ini ya. Ada 8 baris ya. Nah, ya. 8 baris, 8 orang yang terbagi jadi 2 baris. Nah, di sini Andi berada di antara Lala dan Ari ya. Nah, Andi berada di antara Lala dan Ari. Jadi kita bebas sebenarnya naruhnya ya, bisa di atas sini, bisa di bawah sini. Tapi yang jelas dia di antara. Berarti Andi itu bisa di sini, bisa di sini, sini, sini ya. Nah, ini bebas ya, kita taruh Lala di sini dan Ari di sini. Loh mas, kenapa kok Lalanya di kiri, Arinya di kanan? Bebas ya. Lalanya mau di sini juga gak masalah, tapi tergantung narasi berikutnya. Kalau narasi berikutnya mengubah sesuatu, kita ubah juga ya. Ini, oke, Andi berada di antara Lala dan Ari serta berhadapan dengan Bejo. Si Andi ini berhadapan dengan Bejo. Lalu Reza berada di sebelah Bejo, sedangkan Ari berhadapan dengan Anto ya. Nah, baru kita isi ya, apa namanya? Ini ya, Reza berada di sebelah Bejo, berarti di sini ya. Nah, lalu di sini Ari duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Berarti Eko di sini ya.
jika Nuri duduk di sebelah Anto, maka siapa yang duduk di antara Reza Reza dan Anto? Berarti si Bejo ya. Gampang ya, seperti itu. Oke ya. Ini soal yang bisa kita pahami ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, jadi seberapa efektif kita memanfaatkan kertas ya gitu ya. Gini. Oke, si Bu Irma sedang membuat kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan MLKOP ya. Nah, jadi kita tulis dulu ya kerajinan tangannya gitu ya. MLKOP ya. MLKOP ya, seperti itu. Terus setiap kerajinan tangan, nah masing-masing ini membutuhkan bahan masing-masing. Nah, jadi ini butuh bahan masing-masing ya. Gitu ya. Kita ginikan aja lah ya, biar gampang ya. Gini ya. Nah, oke. Nah, yang pertama, bentar ya. Yang pertama di sini ada kain flanel ya. Kain flanel itu dibutuhkan pada semua jenis pakaian ya. Nah, ini kain flanel ya. Dibutuhkan semua jenis pakaian. Berarti kakaknya centang ya. Nah, gini ya. Ini ya. Oke. Sedangkan kain rajut di sini tidak akan dibutuhkan pada kerajinan L dan K ya. Berarti kain rajut ini gak butuh di L dan K ya. Berarti silang ya. Berarti sisanya membutuhkan ya. Oke. Nah, lalu di sini ada apa lagi? Nah, oke ya. Nah, lalu di sini sedangkan kain spandex ya. Kain spandex hanya akan dibutuhkan pada kerajinan M dan L ya. Gini. Oke. Nah, ini berarti sisanya enggak ya. Berarti ini silangin ya. Nah, maka Bu Irma di sini sedang mempersiapkan kain flanel dan spandex. Berarti kita cari kain mana yang cuma butuh flanel dan spandex. Berarti yang mana, Kak? Kerajinan L. Iya, ini ya. Nah, betul. Flanel dan spandex yaitu kerajinan L ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Ya, jadi buat tabel ya, gini paling gampang ya gitu. Dan ini kalau bisa ya 1 menit selesai gitulah ya. Oke. Nah, oke ya. Oke. Emang harus sabar sih. Ini soal kemarin ya, tahun 2023 ya. Nanti juga ada soal yang tahun 2021 ya, gitu. Seperti itu. Oke. Kita lihat dulu ya analisanya. Di sini ada banyak nih. Waduh, ini ya. Seorang petani sedang menanam buah mangga dari berbagai jenis, yaitu mana lagi ya. Nah, paling gampang kita buat inisial ya, mana lagi ya. MN, terus arum manis, AR gitu ya. Cengkir Indramayu, CI gitu ya. Lalu Jiwo, LJ gitu ya. Ini Gedong Gincu itu GG ya. Nah, Alpukat itu AL ya. Nah, Golek itu G gitu ya. Nah, ini kenapa kita buat singkatan? Agar kita mempermudah diri ya, seperti itu ya. Kalau nggak disingkat ntar susah gitu ya. 4 bibit mangga ditanam di samping kiri. Nah, dan sisanya di samping kanan ya. Berarti di sini gitu ya. Di samping kiri. Dan sisanya itu ada di samping kanan ya. Tuh. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini bibit mangga alpukat ditanam di samping kanan mana lagi? Ya kita bisa pilih lah ya, alpukat di sini di samping kanannya mana lagi ya. Lalu bibit mangga Gedong Gincu ditanam di antara mangga madu dan arum manis ya. Gedong Gincu di antara mangga madu dan arum manis. Tapi sebaiknya ya kita bisa jangan keburu lah ya. Kenapa? Karena ini kita nggak tahu letaknya di mana antara mana lagi dan alpukat ini, gitu ya. Mana kita cari ya mana yang narasi yang menjelaskan mana lagi dan alpukat, gitu ya. Setelah itu, oke, sayangnya nggak ada ya. Ya oke lah ya. Nanti kita tulis dulu ya. Nah, mana yang
mana yang kita ambil yang kanan kiri ya. Ini kayak gini, misalkan bibit mangga lalu jiwo ditanam di sebelah kiri arum manis ya. Oke. Lalu jiwo di sebelah kiri arum manis. Seperti itu. Manis. Nah, itu ya. Lalu jiwo di sebelah kiri arum manis ya. Nah, katakanlah di sini lah ya, gitu ya. Terus bibit mangga cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Ya, berarti itu cengkir Indramayu ini ditanam di antara golek dan lalu jiwo ya. Berarti cengkir Indramayu di sini, golek di sini ya. Nah, ini golek ya. Nah, dan lalu jiwo. Terus di sini ada yang kurang ya. Di sini tadi bibit mangga gedong gincu ditanam di antara mangga madu dan arum manis ya. Gedong gincu itu di sini ya, gedong gincu GG ya, ditanam di antara mangga madu dan arum manis ya. Berarti nanti AL-nya geser ke sini lah ya. Nah, ini AL mangga madu dan arum manis ya. Berarti ini FN-nya di sini. Oke. Gitu ya. Oke. Buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan cengkir Indramayu? Berarti yang mana? Itu ya. Nah, tak ulang lagi deh ya. Gincu. Gedong gincu. Betul ya? Nah, gampang ya. Gedong gincu ya. Ini. Nah, langsung ketemu ya. Nah, ini. Itu ya. Ini terlalu banyak jenis ya. Gitu. Aman ya, Kak ya? Aman. Gampang. Oke. Nah, oke, kalau aman ya, kita lanjutkan ya. Oh sorry, cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalu jiwo. Goleknya di sini berarti ya. Nah nih, kelupaan ya, di antara golek dan lalu jiwo. Tadi keliru di situ ya. Aku pikir di sini. Salah ya. Gitu ya. Nah, gitu. Oke ya. Ini ada juga soal tahun 2021 ya. Jadi 2023 itu polanya seperti itu ya. Ditaruh di sebelah kiri kanan. Terus ada kebutuhan kain. Jadi kalau ada variabel-variabelnya itu sudah tuliskan aja ya. Ada beberapa variabel, ada jenis kain dan ada macam kain ya, kerajinan tangannya, terus ada jalur gitu ya. Nanti juga ada duduk melingkar ya, seperti itu. Misalkan ini ya. Ini kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran dengan 7 pemain ya. Nah, kita buat dulu ya. 2 3 4 5 6 7 lah ya ini ya. Nah, 7 pemain ya. Gini ya. 7 pemain ya. 3 4 5 6. Oh, 8 ya, salah ya. 8 itu mas. 8 ya. Nah, sebentar. Ini maksudku. Nah, 15 tadi. 4 1 2 3 4 5 7 ya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, Amir ingin berdekatan dengan Rani ya. Amir berdekatan dengan Rani, bebas ya di sini boleh gitu. Nah, paling gampang kita lihat dulu narasi yang masih ada Amir dan Raninya ya, biar kita jelas ya. Jadi ini ya, Rani nih, Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Berarti ini Nani dan Gita ya. Terus posisi Dito berdekatan dengan Amir ya, gitu. Nah, di antara siapakah posisi ada lagi ya, seperti Edi yang ingin berdekatan dengan Gita ya. Ini ya. Nah, di antara posisi siapakah si Vika ini berada ya, berarti di antara Edi dan Dito ya. Itu jawabannya yang E ya. Gitu. Oke ya, aman. Makanya kalau melingkar tuh tipsnya
Ya jangan keburu lanjutkan kalimatnya ya, tapi misalkan ada Amir dan Rani, cari dulu mana yang ada kata-kata Amir Rani ya, biar berlanjut ya, mau memodelkannya ya. Nah ini ya, ini ya. Nah ini nih, ini cukup panjang ya. Kalau kita lihat ya, 3 orang ya, di sini ada 3 orang mahasiswa fisika ya, Universitas Erlangga. Ada Yoga di sini, Vicky dan Rizaldi ya. Kita tulis ya, Yoga, Vicky dan Rizaldi ya akan maju sidang skripsi. Yoga dibimbing oleh Pak Samian dan Pak Supadi. Ini Pak Samian dan Pak Supadi ya. Nah, terus Vicky dibimbing oleh Pak Samian dan Pak Puji ya. Samian dan Pak Puji ya. Nah, kita sebut ini Pak Samian, Pak Puji, Samian kita buat simbol-simbol ntar ya. Rizaldi, Pak Supadi dan Pak Puji. Kita buat ya. Samian itu S1 gitu ya. Ini S1, Pak Supadi itu S2 gitu ya. Pak Puji P gitu ya. Nah, ini ya, paling gampang. Nah, ini Pak Supadi, Pak Samian, Pak Supadi ya. Nah, oke. Pembimbing tersebut dia kan mau ujian skripsi ya. Pembimbing tersebut harus hadir pada saat pelaksanaan sidang skripsi ya. Nah, sidang skripsi ini hanya bisa dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Gitu ya. Gini. Nah, di mana di sini bisanya pada jam ke-1, ke-2, ke-3 ya, sebagaimana pada opsi ini ada jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3. Jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3 ya. Seperti itu. Nah, di sini Pak Puji hanya tidak bisa hadir pada jam ke-3 hari Senin ya, dan Rabu. Jam ke-3 hari Senin dan Rabu dia ini ya, Pak Puji hanya tidak bisa hadir pada jam ke-3 hari Senin dan Rabu. Berarti hari Senin dan Rabu dia nggak bisa, berarti sisanya bisa dong. Itu ya, P ini ya. Nah, ini berarti sisanya bisa hadir ya. Lalu di sini Pak Samian tidak bisa hadir di jam ke-1 hari Selasa, juga jam Senin Selasa. Ya, jam ke-1 hari apa ini? Pas tidak bisa hadir pada jam ke-1 hari Senin, Selasa ya. Dia nggak bisa. Jam ke-1 hari Senin dan Selasa dia nggak bisa ya. Nah, terus juga Rabu jam kedua. Ya, berarti ini bisa ya. Pak Samian tadi ya, S2. Rabu jam kedua nggak bisa ya. Ini berarti Selasa bisa dong. Gitu ya. Rabu jam kedua nggak bisa, Senin Selasa jam kedua nggak bisa. Nah, juga Rabu jam kedua. Sedangkan Pak Supadi tidak bisa hadir di hari Rabu jam ke-1, juga tidak bisa hadir dari Senin Selasa jam kedua dan Selasa jam ketiga. Hari Rabu jam ke-1 itu nggak bisa ya. Berarti jam kedua bisa dong. Pak Supadi itu apa tadi? Oh sorry, Pak Samian itu S1 ya. Nah ini ya. Nah ini, terus dia di hari Rabu jam ke-1 gak bisa, oke. Juga tidak bisa hadir di Senin, berarti hari jam kedua bisa dong harusnya ya, S2 gitu ya. Terus Senin Selasa jam kedua itu gak bisa. Senin Selasa jam kedua gak bisa ya, sudah jelas di sini ya. Nah, dan Selasa jam ketiga ya, Selasa itu gak bisa ya, berarti sisanya bisa ya. S2 S2 ya Pak Supadi ya. Pertanyaannya di sini, pada hari dan jam keberapa Yoga bisa sidang? Yoga itu dibimbing oleh Pak Samian dan Pak Supadi ya, S1 dan S2 ya. Mana yang bisa hadir S1 dan S2, yaitu ini ya. Ada lagi ini ya. Nah, berarti dia bisa sidang skripsi hari Senin jam ketiga dan Rabu jam ketiga ya. Berarti jawabannya yang
A ya, gitu. Ini agak HOTS ya, itu soal kekuatanku ini. Seperti itu. Oke, sip. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 8 ya. Ya. Ini juga soal tahun 2023 ya, tapi aku lupa ngetik ya. Ini juga soal tahun 2023 ya, itu masalah catering ya. Sorry, 2021 ya. Yang ini juga 2021 ya. Aku perjelas ya. Ini, nah, jadi kita bisa tahu ya. Wait. Itu ya. Nah, ya. Ya. Nah, kita lanjutin ya. Di sini sebagai pengusaha catering ya, Hurini nanti membuat berbagai macam kue ya. Ada kue X, Y, Z, K, dan L ya. Nah, jadi di sini ada resepnya ya. Berarti kita catat dulu ya kayak tadi ya. X, Y, Z, K, L ya. Gitu. Nah, ini paling gampang ya. Nah, ini ya. Lalu di sini ada apa ini? Nah, telur tidak akan dipakai pada kue X ya. Nah, kue X ini gak pakai telur ya, nanti sisanya pakai. Lalu di sini setelah telur, di sini ada gula ya. Gula tidak dibutuhkan pada kue Y dan L ya. Y dan L gak butuh gula ya, sisanya butuh berarti. Nah, terus sedangkan mentega tidak akan dibuat pada kue K dan L ya. Ini mentega ya, tidak akan dibuat pada kue K dan L ya, coret-coret. Nah, sisanya butuh. Nah, suatu hari Rini hanya memerlukan telur dan tepung. Loh, sebentar, tepungnya mana ya? Oh, ini lupa ya. Tepungnya belum tertulis. Oke. Tepungnya dia bilang Tepungnya pakai semua. semua kue ya. Oke. Jadi kalau semua kue ya udah. Nah, dia hanya perlu telur dan tepung. Yang ada telur dan tepung tok. Yang mana itu? Ini ya. Telur dan tepung. Oh, sorry, salah. Ya. Ya. Oke. Jadi bukan ya. Karena yang Y itu masih butuh mentega masalahnya. Yang telur tepung doang. L ya. Ini butuh telur dan tepung ya. Yaitu kue L. Hati-hati ya. Jangan sampai terkecoh. Itu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga soal tahun 2021. Ini. Jadi nanti kami akan ngasih soal yang banyak ya. Tahun 2021. Nah, 2023. 2024 sebenarnya ada ya, cuma belum aku rekap ya. Oke ya. Oke, yuk kita mulai. Sini, informasi dari posisi garis mulai pada sebuah balapan. 8 mobil berada pada 2 kolom berikut. Ya, 2 kolom ya. Nah, nanti sama kayak tadi ya. Nah, 2 kolom. Berarti pola Screen-nya Mas. apa? Iya, oh kolom ya. Sorry, bukan. Screen-nya hilang. Oh iya kan, sebentar. Aku Oh, udah. Iya. Nah, Sudah Mas. udah, oke. Sini 8 mobil berada pada 2 kolom ya. Kolom itu ke bawah ya. Ini ya. Nah, sini A berada persis di depan D ya. Nah, oke, A berada persis di depan D. Ini ya. Ini
C berada persis di depan F ya, dan F berdampingan dengan E ya. Ini apa itu? Sorry. C berada persis di depan F. C berada persis di depan F dan F berdampingan dengan E ya. Ini. Sorry, siapa yang berdampingan dengan E tadi? C berada dengan F dan F berdampingan dengan E ya. Berarti bukan gitu. Ini, nah, begini ya. Oke. Nah, itu ya. C berada di depan F dan F berdampingan dengan E. Nah, C terletak dua urutan di atas F dan G ya. C terletak di atas dua urutan di atas F dan G. Berarti G-nya di sini ya. Nah, ini kan salah gambar tapi gak masalah ya. Lebih baik kita salah gambar daripada gak gambar ya. Nah, ini ya. Wait. Ini ya. Ini ya. Nah, gitu kan? Terus apa lagi nih? H berada di belakang E ya. Nah, hanya di sini ya. Nah, lalu sedangkan B sedangkan B terletak berdampingan dengan A ya. Oke, berarti di sini apa dicari nih? Pernyataannya paling tepat. Posisi B di belakang G, salah ya. Ini Ya. posisi G lebih depan daripada E, salah ya. Nah, terus posisi H berada di samping F, enggak ya. Sini posisi F terletak di depan E, bukan ya, di sebelah kanannya. Posisi D terletak di antara A dan E, betul ya. Ini antara A dan E gitu ya. Jawaban E benar ya, seperti itu. Oke ya. Aman ya, gampang gitu ya. Ada soal tipe kolom kayak gini, terus ada soal yang tipe baris kayak tadi yang apa namanya, tanaman, gedong ginju, alpukat ya. Seperti itu. Ada soalnya tipe apa namanya, tipe kayak gini, kolom dan baris ada gitu ya. Jadi pahami tipe-tipenya ya. Seperti itu. Ada juga yang urutan, ada yang juga meja bundar gitu. Nah, itu ya. Kalau bisa jangan sampai salah ya, ini ada poin ya ini. Nah, oke, nomor 10, dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar ya. Nah, ini berarti 7 kawan, berarti 8 orang dong. Gitu ya. Nah, oke. Terus Lita duduk berhadapan dengan Vicky ya. Nah, Lita berhadapan dengan Vicky ya. Nah, oke. Nah, terus kita cari dulu yang ada narasi Lita dan Vicky-nya. Di sini ya, Vicky, Nono duduk di antara Vicky dan Mida ya. Nono duduk di antara Vicky dan Mida gitu ya. Nah, oke. Terus kita cari lagi ya. Sita duduk berapa dengan Irma, jangan dulu karena nggak nyambung dengan kata-katanya. Ini ya, Nono berhadapan dengan Rika, di mana diapit oleh Desi dan Lita. Desi dan Lita ya. Nah, Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nah, di sini ya. Nah, Nono duduk di antara Vicky dan Mida ya, di sini ya. Nono. Oh, Sudah itu, Mas. oh salah, sudah ya. Ah, sorry, sudah ya. Nono di antara Vicky dan Mida, aku baca 2 kali tadi. Dari tangan siapakah Sita menerima makanan? Bisa Desi, bisa Vicky ya. Desi atau Vicky ya. Ini. Yang Sita ya, berada di antara Desi dan Vicky. Makanya dia bisa menerima 2 makanan itu gitu ya. Oke. Itu ya. Nah, ini ya, ini soal karangan-karanganku ya. Gitu. Kita coba ya. Gitu. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Di sini ada Mahmud, Husen, Iren, Aldo ya. Mahmud, Husen, Iren, Aldo masih satu angkatan dari jurusan dan universitas yang sama. Ini ya, Mahmud lulus sebelum Husen
ya, Mahmud lulus sebelum Husain, berarti sini ya. Nah, kita buat agak renggang ya. Kalau kayak gini buat ilustrasi agak renggang ya, karena ini, nah, karena bisa jadi yang di sini ada orang lagi ntar. Mahmud lulus sebelum Husain, tetapi Mahmud ini lulus sesudah Iren ya, berarti di sini ya. Nah, dan lulus sebelum Mah Aldo lulus sebelum Mahmud gitu ya. Dan Aldo lulus sebelum Mahmud ya di sini ya. Gitu kan? Simpulan yang tepat gimana? Kok jelas ya ini ya? I sama A. Ini kan berarti lulus di waktu yang sama kan di sini. Lulus yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Iren dan Aldo lulus pada waktu yang sama ya. E ya. Seperti itu. D salah ya. Mahmud lulus paling awal bukan. Aldo lulus paling awal betul, tapi tidak hanya Aldo yang lulus paling awal, juga ada Iren ya. Mahmud lulus sebelum Iren, salah ya, sesudah ya. Itu. Tapi yang A juga, yang B juga betul ya. Husain lulus paling akhir ya. Oke. Loh, bentar ya. Kita ulang lagi deh. Kita lihatkan ya. Sini Mahmud lulus sebelum Husain. Oh, Husain dulu baru. Oh iya. Mahmud lulus sebelum Husain. Tetapi Ya, udah benar, Mas. Iren. Udah benar ya? Mahmud lulus sebelum Husain, berarti Mahmud duluan ya. Yang atas, yang semakin atas semakin duluan. Tetapi Mahmud ini lulus sesudah Iren ya, I habis itu M ya. Dan Aldo lulus sebelum Mahmud. Oke, sebelum yang tepat ya, E ya. Tapi yang B itu juga bisa ya. Iren dan Aldo lulus pada waktu yang sama. Oke, betul ya, E ya. E bisa, B juga bisa ya. Husain lulus paling akhir. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya. Sini nomor 12 ya. Nah, kalau ada soal yang tipe yang kayak gini nggak? Biasanya ada juga soal tipe yang kayak gini. Jawabannya sudah ada tertera di sini. Maka nanti tinggal seleksi jawaban aja ya. Paling gampang ya, nggak usah kita buat apa namanya berurutan ya. Tidak usah kita ilustrasikan ya di sini ya. Di sini ada pemuda Kartar ya, mengadakan lomba balap karung. Dalam perlombaan, Lukas mencapai garis finish setelah Jihan. Berarti pokoknya yang ada Jihan dulu baru Lukas. Entah itu di mana. Pokok J dan L. Yang nggak gitu berarti salah ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini Lukas dulu baru Jihan ya. Ini Lukas dulu baru Jihan, berarti salah ya. Ini Lukas dulu baru Jihan. Salah ya. Nah, berarti A, D, E salah ya. Ya, juga salah. B juga salah, Mas. Juga salah ya. Nah, enak ya kalau gini ya seleksinya. William mencapai garis finish di antara Jihan dan Hani ya. C betul. A salah ya. Salah. A salah ya, langsung aja berarti jawabannya C ya. Tapi betul gak ini? Hani mencapai garis finish setelah Dita ya. Betul ya? Hani setelah Dita. Jadi jawabannya C. Sedangkan setelah Dita yang merupakan juara lomba tersebut ya. Berarti C gitu ya. Gitu. Jadi paling gampang itu seleksi jawaban ya. Gitu. Sebagaimana kayak nomor 13 di sini ya. Sini dalam liburan akhir semester di kampus nilai IPK sudah keluar. Nilai IPK Rere lebih tinggi dari Anissa ya. Rere lebih tinggi dari Anissa dan lebih rendah dari Rama ya. Itu nilai IPK Vira lebih rendah dari Rere ya, tetapi lebih tinggi dari Anissa. Ya, gini ya, dan lebih tinggi dari Anissa terverifikasi ya. Nilai Amar lebih tinggi dari Anissa dan Vira. Oh, Vira ya, ini Vira. Nah, nilai Amar lebih tinggi dari Anissa dan Vira ya. Berarti di sini ya Amar ya. Oke, 3 orang terbaik. Berarti Rama, Rere, dan Amar ya. 1, 2, 3 ya. A ya, gitu. Seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya juga panjang.
tapi tetap ya kita pakai trik ya, trik seleksi jawabannya gitu ya. Nah, sebenarnya soal yang tadi yang sebelum-sebelumnya tahun 2021-2023 itu juga bisa seleksi jawaban ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara langsung langsung menuju ke soal yang ditanyakan gitu ya. Nah, ini misalkan ya, ada 7 mahasiswa ya, Gian, Hafiz, Iren, Julia. Nah, ya, biasanya soal itu dibuat dengan mengurutkan nama ya, G inisialnya ya, G, H, I, J, K, L, M gitu ya. Nah, gitu. Terus ini Hafiz mempunyai jadwal konsultasi sebelum Miranda. Berarti kita cari yang Hafiz Miranda. Kalau Miranda duluan, baru Hafiz, itu salah ya. Ini ya, salah ya. Ini betul. Hafiz Miranda betul, 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 betul ya. Oke. Terus Laras mempunyai jadwal konsultasi sebelum Gian. Berarti Gian dulu baru Laras ya. Laras dulu baru Gian ya. Laras Gian. Kalau ada Gian Laras dulu berarti salah ya. Oke. Oke, salah. C salah ya. E. Ya. Nah, oke. Ada lagi yang salah? Gak ada ya. Terus salah satu dari Iren atau Karin memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Karin, Iren, Miranda ya, salah ya. D salah ya. Nah, terus Julia mempunyai konsultasi tepat sesudah Iren. Julia tepat nyel ya. Julia tepat nyel setelah Iren ya. Ini Julia setelah Iren. Berarti yang A ya. Yang ini salah ya. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Seperti itu. Jadi ini metode nyeleksi jawaban ya, daripada kita buat urutannya kan lama gitu ya. Seperti itu. Nah, ya, sama kayak soal nomor 15 di sini ya. Oke, kalau kakaknya lihat di sini, setiap mahasiswa di perguruan tinggi ada 8 matkul ya, C, D, E, F, G, H, I, J, K, H, I, J ya. Semua mahasiswa mengambil satu mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan nggak ngulang. Jadwal dari 8 mata kuliah tuh gini. Nah, ini C harus diambil sebelum mata kuliah G. Berarti ada G, C dulu. Berarti kalau ada C sebelum G itu salah ya. Ini ya. Ini ya. Nah, ini salah ya. Juga salah. Udah ketemu ya jawabannya ya. D ya. Tapi kita cek ya. J selalu diambil semester pertama. Tapi masalahnya di sini semester 2 sampai 8. Jadi gak ada urusan ya di sini ya. J-nya gak ada ya. E harus diambil sebelum mata kuliah C diambil. Ya, betul ya. E, C ya. F dan I harus dipisahkan 2 semester berurutan ya. F dan I dipisahkan oleh G dan H ya. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Ya. Ya, oke. Kita mulai nomor 16. Dalam pemilihan ketua Kartar, perolehan suara Pras tidak kurang dari Hadi, berarti lebih dari Hadi dong. Gitu ya. Dan tidak lebih dari Erik, berarti kurang dari Erik dong. Gitu ya. Perolehan suara Binar sama dengan Pras dan tidak lebih dari Erik, jelas ya, pasti kurang. Perolehan suara Damar tidak lebih dari Binar. Damar itu tidak lebih dari Binar, berarti kurang ya. Dan tidak lebih dari Binar dan kurang dari Hadi, berarti di sini ya. Siapa yang terpilih jadi ketua Kartar? Ya E ya, yang suaranya paling banyak ya. Nah, kalau yang suaranya sama ini Pras dan B, kalau yang paling terakhir itu D ya, gitu ya. Oke, nomor 17. Terus 17 ya. Rama dan 3 temannya akan mengambil tabungan suatu bank. Ternyata jumlah tabungan mereka berbeda-beda. Nah, tabungan Rama lebih banyak dari tabungan Nesha dan Satria ya. Rama lebih banyak tabungan Nesha dan Satria. Tapi sekaligus di sini ada keterangan tabungan Nesha lebih banyak dari tabungan Satria ya. Ini. Satria gitu ya. Tabungan Desi lebih banyak daripada jumlah
tabungan Rama, Nesha, Satria ya di sini ya. Nah, kesimpulan yang tepat apa ini? Oke. A. Jumlah tabungan Desi dan Satria sama dengan jumlah tabungan Rama dan Nesha. Enggak ya. Tabungan Desi merupakan jumlah tabungan Rama, Nesha, dan Satria. Yang coba yang C, tabungan Rama lebih banyak daripada tabungan Desi. Enggak ya. C salah. Desi paling dikit. Salah. Desi mempunyai tabungan paling banyak daripada yang lain. Betul ya? Ini ya di sini. Yang paling tepat ya. Gitu. Oke, jelas ya. Nah, ya soal-soal kayak gini itu gampang-gampang susah ya. Oke. Sekarang nomor 18 ya. Kita lihat ya. Nah, dalam rangka seleksi calon anggota Paskibra dilakukan pengukuran tinggi badan. Aminah, tinggi badannya Aminah lebih tinggi dari Bilqis ya. Sedangkan tinggi Cahya sama dengan Eril, tapi kita nggak tahu Cahya Eril ini apa namanya hubungannya sama A sama B. Fatimah lebih tinggi daripada Dian. Ya, oke, gini ya. Fatimah lebih tinggi daripada Dian. Oke, kita bisa katakan gini. Dan di sini Fatimah lebih tinggi daripada Dian dan Cahya itu sama dengan Eril. Nah, di sini hanya dua peserta yang tinggi badannya sama. Ya udah, berarti dua peserta kan cuma C dan E doang. Gitu ya. Nah, gitu. Gitu ya. Sebentar. Berarti pernyataan yang pasti salah, gitu ya. Bilqis lebih tinggi daripada Dian. Ya. Benar ya. Ini Bilqis lebih tinggi daripada Dian, benar ya. Aminah lebih tinggi daripada Fatimah. Ya, benar ya. Nah, Aminah sama dengan Eril. Enggak ya. Dian lebih tinggi daripada Aminah. Dian lebih tinggi daripada Aminah. Ya, bisa jadi ya. Fatimah lebih tinggi daripada Aminah. Bisa jadi juga ya. Itu berarti yang makanya ini karena ini kan perbandingan tinggi-tinggian ya, tinggi-tinggian. Berarti semuanya tuh bisa make sense. Tapi yang masalah yang sama ini gak mungkin. Kenapa kita harus langsung simpulkan C? Karena di sini hanya ada dua peserta yang tinggi badannya sama. Sudah peserta itu siapa? Ya, cuma C dan E. Berarti kalau misalkan kita jawab C yang benar, berarti salah. Karena kalau kita bilang Aminah sama dengan Eril, berarti ada 3 dong yang tinggi badannya sama. Sedangkan di sini hanya ada 2 peserta yang sama. Berarti C salah ya. Makanya A, B, D, E ini aku buat make sense semua. Gak ada komparasi antara A, B, dan F, D ya. Jadi itu semua bisa mungkin ya. Kan ini kan A lebih tinggi daripada B, F daripada D. Ini bisa lebih tinggi dari ini bisa lebih tinggi dari ini, atau sebaliknya ya. Nah, tapi yang jelas paling gak mungkin itu yang C ya, dimana cuma ada 2 peserta yang tinggi badannya sama gitu ya. Oke ya, nomor 19 gitu ya. Oke, Amar ya, si Amir ya. Amir mengajak 7 orang temannya menonton pertandingan sepak bola di tribun VVIP ya. Nah, posisi duduk mereka sejajar dari urutan A1 sampai A8 ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ya. 7 orangnya ini. Kita ambil inisialnya ya. B, C, D, E, F, G, H ya. A ya, A, B, C, D, E, F, G, H ya. Mereka duduk dengan urutan yang telah ditentukan sebagai berikut. Nah, ini nggak bisa seleksi jawaban ya, karena ini jawabannya itu langsung. Berarti kita harus buat urutannya. Pinar duduk tepat di setelah Erhan dan Fani. E, F, B ya. Nah, tapi nggak tahu di mana. Tapi yang kita bisa katakan
di sini Amir duduk di kursi A3 ya, Amir ya. Dan Hisham duduk di kursi A8 ya, seperti itu. Oke ya. Dan Binar, Cakra duduk tepat satu urutan setelah Damar ya, seperti itu. Berarti ada Cakra yang duduk satu urutan setelah Damar. Ini kan ada 5 ya, ada 5 orang ya. Nah, dan nggak mungkin dong kalau DC taruh sini, nggak mungkin. D sama C nggak mungkin taruh sini, ini nggak mungkin, sini nggak mungkin. Kenapa? Karena kita butuh slot 3 ya, yang duduk berurutan. Berarti DC itu sudah pasti di sini. Dan ini EFB ya. Nah, duduk berurutan. Berarti bisa di sini ya. EFB bisa di sini. Nanti apa namanya? Bisa di sini, juga bisa di sini. Ya, berarti bisa kosong. Berarti nanti bisa kosong di sini dan bisa kosong di sini, gitu ya. Siapa yang belum duduk di sini? A, B, C, D, E, F. Yang belum duduk itu G. Berarti nanti si G itu bisa Gunawan itu bisa duduk di A7 atau A4 ya, gitu ya. Nah, ini Erhan duduk di kursi A7. Enggak ya, nggak mungkin ya. Kalau A7 berarti FB-nya di sini, nggak mungkin. Nah, oke. Cakra duduk di kursi A6. Nggak mungkin juga ya kalau A6. Nggak mungkin, nanti EFB-nya nggak ada slot gitu. Binar duduk di kursi A4. Ya A4 kalau binarnya di sini, nanti E-nya di sini, B-nya di sini. Ya, EFB. Ini ya B-nya di sini, EF nggak mungkin ya karena di sini ada slotnya, nggak mungkin. Farani duduk di kursi A2, ini nggak mungkin juga karena memotong A-nya. Yang mungkin tuh apa ini di sini? Yang mungkin tuh ini ya. Damar duduk di kursi A1 ya, di mana ya? Di depan ya. Damar ya. Duduk di kursi A1 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tuh gak ketebak ya. Jadi bisa dua posisi ya, EFB. Jadi ini benar-benar menguji kita bagaimana buat slot terhadap tempat duduk. Gitu. Ini sifatnya itu nggak deterministik kayak lingkaran tadi. Kalau lingkaran tadi kan sudah jelas ya. Kalau ini taruh sini, pasti di sini. Nah, kalau ini nggak bisa ya. Jadi harus buat berbagai kemungkinan. Nah, ini berarti nanti kalau ada soal gini menarik ini, maka Gunawan bisa duduk di mana? Gunawan nanti bisa duduk di A4 dan A7. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya gini, maka di manakah kemungkinan posisi duduk Gunawan? Bisa di A4 atau A7 karena tidak ada keterangan yang lain selain itu. Baru kalau misalkan ada narasi Gunawan duduk setelah A, berarti pasti Gunawan di A7 atau Gunawan sebelum H. Berarti nanti Gunawannya di A7 ya. Atau misalkan B-nya sebelum H, berarti Gunawannya pasti di A4 gitu ya. Itu kalau pertanyaannya itu lebih susah itu. Gitu ya. Nomor 20 ya. Oke. Nah, ini kalau sudah ada urutannya di jawaban, berarti kita tinggal seleksi aja ya di sini ya. Nah, ada 5 siswa, Sabrina, Laras, Manda, Nanda, Pandu, sudah mengikuti sebuah olimpiade. Sabrina, Laras, S sama L berasal dari kelas yang sama, sedangkan Nanda dan Pandu juga berasal dari kelas yang sama, tapi berbeda dengan Sabrina dan Laras. Jadi kelasnya sama, tapi sama-sama kelas 10, tapi 10-nya itu beda, misalkan gitu ya. Misalkan 10 IPA 1 sama 10 IPA 2 itu gitu ya, beda. Bila siswa yang berasal dari kelas yang sama gak boleh duduk berdekatan. Berarti S sama L dan N sama P gak boleh berdekatan ya. SL atau LS, NP atau PN gak boleh duduk berdekatan. Kayak ini, S sama L ini duduk berdekatan nih, gak bisa ya. Ini N sama P juga gak bisa ya. Ini P sama N juga gak bisa. Terus ini E bisa ya. Ini S sama L juga gak bisa. Ya, berarti jawabannya yang E ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kita urutkan satu-satu, ini banyak jawabannya ya. Kemungkinannya itu bisa beragam-ragam.
Maka kita tinggal seleksi jawaban aja agar lebih mudah gitu ya, seperti itu ya. Oke ya, ini nomor 21 ya. Oke, nomor 21. Ini soal CPNS 2021 ya. Nah, ini mau nyoba kan? Boleh kalau mau nyoba. Ya, coba dulu aja ya. Cara cek, Mas. Ya, silakan, silakan. Yang D bukan, Mas. B, D. B, Pak Udin ya. Kita coba ya. Ini jawabannya A sih. Coba kita cek ya. Oh. Pelan-pelan aja gak apa-apa gitu ya. Nah, Oh ya, Mas, Pak Jaka mau berseberangan. Aku tadi bacanya bersebelahan. iya. Kurang ngecoh sih. Ini Pak Hadi selaku ketua RT berada di antara sekretaris dan bendahara ya. Hadi, Malik, dan Adi ya. Pak Udin berhadapan dengan Pak Hadi gitu ya, dan bersebelahan dengan Pak Dodi. Ya bisa di sini ya. Sedangkan posisi Pak Seno berada di antara Pak Jaka dan Pak Adi. Wah, astaga, melingkar Ya, ya. melingkar. Melingkar. Aku fokus yang baris berbaris tadi. Nah, ini oke. 8 orang ya. Ini Pak Hadi duduk di antara Malik dan Adi ya. Pak Udin duduk berhadapan dengan Pak Hadi dan bersebelahan dengan Pak Dodi ya. Sedangkan posisi Pak Seno berada di antara Jaka dan Adi. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Pak Malik? Sedangkan Pak Rama di sini ya. Dengan duduk depan Pak Seno, Pak Malik yang berseberangan dengan Pak Malik, Pak Jaka ya. Itu. Itu ya. Nah, ini lagi ya. Mungkin mau nyoba gak soal 2021 ya. Daerah tuh berarti sebelahan semua ya, Mas ya? Betul. Berurutan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bina, B. B ya. Oke. Aman ya, gampang ya. Gitu.
ini Kak, mau nyoba yang ini ta. Ini agak HUTS ya. 23. Transpended. Oke. Iya, Bentar. gak usah didata ya, itu panjang. Bintang. Bintang ya. Nah, jadi langsung aja fokus ke pertanyaan nih. Nah, ada kata-kata ini yang memakai kaos lengan pendek ya, yaitu Aldo dan Bintang ya. Nah, ini ya. Berarti antara A dan B. C, D, E pasti salah ya. Dan di sini yang berkacamata. Nah, Doni dan Aldo tidak berkacamata masalahnya. Berarti Aldo nggak berkacamata kan? Berarti jawabannya yang B ya. Itu aja. Nah, Oke. bisa lebih cepat ya. Atau yang ini bersandal. Nah, ini Aldo memakai sepatu sandal. Nah, yang diminta sandal. Berarti Aldo bukan juga ya. Gitu. Kadang soalnya itu nyeting kita agar kita kerja cepat gitu ya. Gitu. Tapi itu normalnya itu 1 menit sih soal-soal kayak gitu. Tapi kalau kita langsung fokus ke pertanyaan itu bisa ya. Kayak gini misalkan ya, di antara posisi siapa Hani gitu ya. Gitu. Berarti kita cari ya nanti Hani itu berada di antara siapa gitu ya. Nah, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau yang soal-soal model kayak gini ya. Cluenya harus jelas ya. Nah, kalau ini kan melingkar ya. Nah, ini ya. Nah, ini Zaka berhadapan dengan Faris ya. Nah, ini Zaka berhadapan dengan Faris, tapi jangan langsung keburu ke Raisa ya. Kita lihat dulu mana ada yang Zaka lagi. Dika duduk di dekat Zaka ya. Dika duduk di dekat Zaka dan berseberangan dengan Hani ya. Nah, Vivi duduk di antara Salma dan Faris ya. Vivi duduk di antara Salma dan Faris dan berseberangan dengan Friska gitu ya. Nah, terus Dika duduk di dekat Zaka dan ini Faris dan Raisa. Raisa berhadapan dengan Salma ya, ini ya. Nah, di antara posisi siapakah Hani? Ya, berarti Raisa dan Faris ya. Jawabannya C. Itu ya. Kalau kakaknya lihat soal 2021 melingkar itu kalau kita ngerti triknya relatif akan lebih mudah ya. Dan kalau kakaknya lihat di sini soal 2021 ke 2023 itu ada upgrade apa namanya istilahnya ya, upgrade tipe soal ya, sedikit aja. Upgrade a little bit quality gitu ya.
Nah, misalnya kayak ini, yang mangga tadi, yang godong gincu tadi itu kan banyak banget ya buahnya ya. Ada mangga, ada godong gincu dan lain-lain. Itu. Tapi tipsnya tuh gitu, buat inisial aja gitu ya. Mana tadi? Yang banyak tadi itu. Tadi ya. Ini ya. Nah, ini tipsnya apa namanya, tingkat kesulitannya itu diubah ya. Di apa namanya, dibuat kolom-kolom ya, kiri dan kanan itu ya. Nanti hati-hati dalam melihat narasi ya, biasanya ngecoh juga. Dan kalau kita nggak bisa interpretasi soalnya, nanti bisa jadi kita buat gininya itu salah gitu ya. Itu susahnya di sana. Itu ya upgrade soalnya 2021 2023 seperti itu gitu ya. Ini nomor 23 udah, 24 udah ya. Nah, oke, nomor 25 nih. Ini juga soal CPNS juga nih. Tapi aku lupa tahun berapa ini. Ya, oke lah. Nah, ini ya. Sebuah kompleks suatu perkotaan terdiri atas 8 toko milik 8 pedagang yang saling berhadapan. Nah, di sini ada pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas ya. Kita tulis dulu ya. Saling berhadapan. Saling berhadapan berarti 4-4 ya. 4 di sini. 4 di sini. Itu ya. Pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas ya. Gitu ya. Nah, kain bersebelahan dengan pedagang tas ya, KT gini. Pada pedagang pakaian berada di antara pedagang roti dan pedagang emas serta berhadapan dengan pedagang tas ya. Pakaian berhadapan dengan pedagang tas kan, ini. Tapi dia di antara dan dia berada di antara roti dan pedagang emas ya. Roti dan emas ya. Ingat ya, roti emas ini bisa ditukar-tukar ntar ya. Bisa juga di sini, tergantung narasinya sih. Nah, ini bisa juga di sini. Oke. Pedagang beras berada di sebelah kanan makanan ringan ya. Tadi R-nya apa? Roti ya. Ini roti ya. Roti gitu ya. Pedagang beras. Oke. Oh, ini ntarnya ada narasi lagi nih. Pedagang makanan ringan berhadapan dengan pedagang roti ya. Nah, berarti pedagang ringan tuh di sini. Makanan ringan, berarti rotinya di sini. Nah, ya kan ya, roti di sini, ya. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa mengubah. Berarti ini sudah nggak berlaku ya. Nah, oke. Terus kita tinggal narasi satu lagi. Pedagang beras berada di sebelah kanan makanan ringan ya. Nah, dan di depan alat tulis ya. Nah, nanti ini gambarnya gini ya. Nah, gambar salah nggak masalah. Ini ya, coret aja ini. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya di sini, pedagang apakah yang berada di sebelah kiri pedagang makanan ringan? Ini T, ya. Apa itu? Pedagang tas ya, di sebelah kiri ya. Makanan ringan, yaitu pedagang tas, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya kak ya, masalah verbal analitik ya. Nanti perbanyak aja latihan soal seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang jadi momok ya biasanya, yaitu adalah deret angka di sini ya. Nah, ini di sini kita harus nebak ya, masalah deret itu polanya gimana, yang angkanya kosong gimana, seperti itu. Nah, yang namanya deret ini polanya bermacam-macam ya. Jadi gini, misalkan polanya gini. Nah, ini ada suatu deret ya. Nanti ini polanya tergantung seberapa peka kita melihat angka ya. Jadi ini kuncinya, seberapa peka kita ngelihat angka, gitu ya. Misalkan kalau kita punya angka 17 sama 34, kita peka aja langsung ya bahwa itu perkalian 2 gitu ya. Seperti itu. Kalau kita nggak peka, susah. Seperti itu ya. Maka kita lihat polanya ini. Pola itu nanti bermacam-macam ya. Bisa sini ke sini, ini ke sini, sini ke sini, ini ya. Atau juga bisa polanya nanti itu gini, gini ya. Ada pola yang sampai 3 gini ya.
ada pola yang sampai 4 ini ya. Nah, seperti itu. Dan masih banyak pola yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kita nyari ini. Pola yang cocok itu bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini langsung kelihatan nih di sini. Nah, ini ke sini ya. Min 13 ke 26 itu kali min 2. Dan ini ke sini itu kali min 3. Ya apa enggak ya? Nah, kemungkinannya bisa dua nanti ya. Bisa ini kali 4 ya. Bisa ini ke sini kali 4, min 2 kali min 3 kali min 4. Bisa juga kali yang lain. Kalau kali min 4 masalahnya 78 kali 4 itu ya, 78 kali 4 itu kan 32 ya. 78 312 312 312 ya. Nah, masalahnya 312 kalau ini kali 4 berarti ke sini kan harus kali 5 ya. Harus kali 5 sini ke sini, ya kan? Tapi masalahnya 312 kali 5 ini itu nggak mungkin ya. Kalau ini berarti kan bagi 5 ke sini ya. Ini ke sini kan bagi 5. Akarnya kali 5. Dan ini 136 itu bukan 136 kali 5 itu bukan 174. Salah ya. Seperti itu. Berarti kita bisa cari pola yang lain. Gitu ya. Gimana kalau polanya gini? Balik lagi ini kali min 2, ini kali min 3. Ini juga pola ya. Jadi pola itu banyak ya. Ada kali kali A, ada juga kali A, kali B, kali A, kali B, ada juga kali A, kali B, kali K, kali A, kali B, kali K gitu ya. Nah, konsistensinya itu. Berarti coba kita cek ya. Kalau ini 78 kali 2, min 78 kali min 2 itu 156 ya. Kalau kita cek 156 ke 148 itu kan kali 3 ya. Berarti betul ya. Ini berarti ke sini kali min 3 ya. Gitu. Berarti ini 156 betul depannya. Mana yang ada positif 156? Yang A ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat pola yang lain ya. 18 ke 57, 57 ke 96. 18 ke 57 ini jelas plus 39, ya kan? Nah, 57 ke 96 itu berapa? Juga plus 39. Nah, konsisten nih. 96 ke sini juga plus 39. Kan 96 tambah 39 kan 135. Itu berarti benar yang A. Gitu ya, Kak ya. Itulah masalah angka ya, gitu. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang nomor 27. Nah, kayaknya nemu nggak polanya ini? Ini 27 itu aku nggak bisa nemu, Mas. Tadi aku udah nyoba buka duluan kan, tapi nggak nemu. Iya, susah ya. Nah, oke, mari kita cek ya. 27. Oke. Kalau kita coba misalkan pola gini, ini plus 6, ini plus 1, ini plus 16, ini min, wah ini jelas gak mungkin ya, gak mungkin pola yang 1-1, gak cocok ya. Berarti kita coba pola yang dekat-dekat sini ya. 3138 plus 6, ini ke sini min berapa, ini ke sini plus berapa, ini jelas gak cocok ya. Seperti itu. Gak cocok juga gitu ya. Gitu. Nah, berarti kita perlu cari kalau pola selisih 2 itu gak masuk, berarti coba ya kita cari pola yang selisihnya lain seperti itu. Oke ya. Nah, pertanyaannya berapakah angka itu gitu ya. Gitu. Nah, kita coba kalau misalkan tadi kan pola gini ya. Jadi tipsnya kalau misalkan pola yang dua-dua itu juga gak nyambung, ini ke sini juga gak nyambung, selisih 1 kan gagal, selisih 2 juga gagal, gak ada konsistensi, kita coba ke sini 31 ke 54 plus 23. Nah ini 54 ke 77, oh juga ternyata juga plus 23 nih. Nah berarti sini ke sini juga plus 23 dong, berarti 100 ya. Nah ada dong 100 ya, tapi angka berikutnya itu berapa gitu ya. Nah Kurang kita lihat 5. ya. Iya. Nah ini
ini pola yang ini kok kan polanya 4-4 ya, berarti ini juga pola 4 ya. Pola 4, pola 3 ya, selisih 3 ya. Jadi 37 ke yang 32 min 5, 32 ke 27 min 5, 27 ke 22 ini min 5 juga. Jadi ini jawabannya 100 dan 22 Oh. gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, nomor 28 ya. Nah, gitu ya. 28, 215, 221. Nah, ini yang jelas kelihatan ya. Ini ada plus 6, ini plus 6, ini plus 6, ini plus 6. Berarti apapun angkanya di sini harus plus 6 juga. Yang selisihnya 6 cuma yang E ya. Seperti itu. Gampang ya? Gitu. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita memaksa angka semuanya, kita bisa cek ya. Ini ke sini minus 2 ya. 13 ke 10 itu minus 4, minus 3 ya. 2110 ke 205 itu minus berapa? Minus 5 ya. Kalau ini ke sini itu minus. Nah, ini minus 2, minus 3, minus 5. Pasti berikutnya berapa kira-kira, Kak? Minus 7 karena angka prima ya. 205 ke 198. Nah, ini ya. Andaikan kita nggak tahu ini gitu ya. Itu bisa dicari 198 dan angka seterusnya. Itu nanti juga bisa dilihat polanya ya. 221 ke 219 itu minus 2, ini minus 3, minus 5. Nah, ini pasti berapa? Itu pasti ntar ketemu ya, seperti itu. Gampang ya. Oke. Terus misalkan lagi kayak soal nomor 29 ini ya. Nah, ini ada yang terlepas, ini polanya berapa? Aku langsung connect di sini. Ada angka yang selalu berulang. 291, 91, 1, 291. Ya kan? Selisih 2 angka ya. Selisih 2 angka, 2 angka, 2 angka. Berarti ini 2 angka. Berarti ini pasti akhirnya adalah 291. Ya kan ya? Berarti ini salah. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada konsistensi ya. Apa itu konsistensinya? Kita bisa cari ya. Kalau ini ke sini itu plus 3, ini plus 3. Nah ya, ini plus 3, plus 3, ini plus 3, ini juga plus 3 ya. Maka nanti ini masalahnya nggak ada ya angkanya ya. Seperti itu ya. Nah, itu berarti berapa kira-kira angkanya? Kalau kita cari lagi ya. Ini berdekatan ya, sama ya. Ini berdekatan, plus 2, ini plus 4, ini plus 2, ini plus 4 ya. Berarti nanti yang di sini, kalau ini plus 0 ya, plus 0, plus 2, plus 4, berarti yang di sini pasti plus 6 ya. Ya kan ya, 0, 2, 4, 6. 3 tambah 8 tambah 6, 3, 4, 11 ya. Ini bukan ya. Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau nomor 30 ini ya, ini pola apa? Fibonacci ya. Pola Fibonacci itu kalau kita jumlahkan, ini tambah ini 3 tambah 7 10 ya. 10 tambah 17 27 ya. 17 tambah 27 44. 44 tambah 71 itu adalah 115 ya. Itu ada pola yang bentuknya seperti itu. Gitu ya. Oke. Nomor 31 ya. Ini jelas ya, ini kelihatan ya. Ini plus 3 ya. Ini plus 3. Plus 3. Ini juga plus 3 ya. Berarti polanya berikutnya pasti sini ya. 26 29 tambah 3 tambah 3 juga. Terus berapa lagi? Ini enggak tambah 3 ini. Berarti berapa berarti? 27 bukan jawabannya, Mas. 27 ya. Karena plus 3 ya. Heeh. 27 ya. Gitu. Ya.
Nah, untuk nomor sisanya, nah ini kelihatan ya langsung ya. Ini ke sini minus 15 ya. Ini ke sini minus 15 ya. Minus 15 berarti 205 kurangi 15 190 ya. 190. Itu cepet ya. Oke. Kalau yang ini, Nah, itu aku juga nggak nemu, Mas. oke oke. Ini itu ada pola, ada pola, ada pola pasti ke sini ke sini. Kalau dilihat ya, ini 2 4 8. Pasti polanya itu pembagian. Bisa dibagi sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, berapakah itu pembagiannya? Nah, ini Pasti 878 2. dibagi 2 ya. Meskipun nggak persis-persis banget. Kalau 436 itu dibagi 218 itu itu juga mendekati itu 2 ya. Ini nanti dibagi ini 2,000 tapi tetap 2 ya kalau dibulatkan ya. Berarti ini ke sini pasti setidaknya itu dibagi 2 juga ya. Ini ya. 218 dibagi 2 itu 109 ya. Nah, gitu. Jadi ya jawabannya yang E ya. Nah, kalau cari pola sisanya pasti polanya tuh begini nanti. Yang ini ke sini, ini min 25 ya. Ini ke sini juga minus 25 ya. 1 ke 6 ya. Ini ke sini pasti juga minus 25 ya. Itu 79 25 771 ya. Betul ya. Seperti itu. Oke. Dua nomor lagi. Nah, ini ya. Nah, ini pola yang kelihatan ya. Gambar ya. Ini pola plus 3 ya. 3 plus 3 plus 3 ya. Pas ini juga plus 3 nanti. Ini 14, yang ini plus 3 17 ya. Jawabannya yang A itu ya. Nah, terakhir ya. Gampang ya. Ini selisih 2, selisih 2, selisih 2, selisih 2, selisih 2 ya. Berarti ini 13 dan 15 gitu ya Kak ya. Oke, itu ada kunci jawabannya di situ. Oke, udah gitu dulu ya sampai sini ya.